lama nggak goyang. Apa? Udah lama nggak goyang. Siapa? Saya. Capek, lu capek. Siapa? Siapa yang nanya? Ya mulai kan dia bilang kalau di sini mah Tapi dia, lu petasan beneran blanket. lo agak bening loh. Ya kan? Semenjak habis kemarin sahur sebulan, lu kayaknya Perawatan ya. Perawatan. iya, maksudnya habis sahur sebulan Lumayan ya, maksudnya putihan kayak ya. Kalau kemarin kan darah kan nggak sampai atas kan. Iya. Iya, kan? Kalau iya, ini udah mulai ya, Oma. Ya, emang tiap malam udah digantung Jadi udah pala bisa di bawah. jadi artis ini. Mana? Ini. Oh, yang gua nggak tahu sih. Berat. Udah dong. Kan mainnya mah. Masih berat pi main. Lu bola yang enggak? Pakai dilupa-lupain. Sebulan full. Hei, biar kagak sebulan lu tanya gue follow aja kagak. Lu nggak follow Instagram dia, Oma. Dia saya katanya. Oma lu follow kayak katanya. Gue udah follow lu lama Tadi kan tadi nyampe. Ayu duduk sini, gua duduk sini. Nih dia duduk sini. Kata si Ayu gini, Ya wah. gua lupa deh nama lu siapa. Kata gua aja lupa nama lu siapa. Enggak dilupa-lupain, gue tahu dilupa-lupain. Dilupa-lupain. Kalau Oma pasti tahu, coba. Dia Kalau Oma ngecek jadwal sama Gugi. Gimana Gugi jawabannya? Sikat. Kagak. Tapi nggak tahu Pak. Lu ceritain ke Oma kalau emang lu sekarang kan di bengkel motor kerjanya. Hah? bukan musik. Sini. bukan dong. Enggak. Langsung bengkel. Bener apa kata Gugi lu gitu? Enggak. Jawab aja. Hah? Astaga. Kalau saya begitu mati belekan saya kan. Kagak bohong. Iya. Habis siapa lagi mau manggil, ngerti nggak? Tapi gue juga nggak sengaja kemarin ngeliat dia di TV-TV lain ada kok. Siapa? Dia Lu jangan kayak gitu. Ini kan requestan lu. Ya. Gue kalau ada gue request tuh artis gue aja mendingan. Nah ngapain dia? Enggak, Goyo emang benar. Gue udah tahu. Dua hari kemarin Ya. ada nomor nyasar. Nelponin saya mulu. Ini najis lu. Yang nomor Pengen Dan sabar. Lo kayak begini juga Nggak, diembat sih, dia, Mak. ngapain dia dengerin orang gila lu? Ngapain ampas kopi begini? Lu tapi kemarin juga kalau break gitu. Aku sih ini sih kita nggak undang-undang. Udahlah. Gue cuma nanya, si Inyong kemana ya? Kok nggak diundang gitu doang? Enggak, gue nggak. Tapi kan Enggak gini, si Oma tuh sebenarnya nanya, Iya. dia khawatir. Ah. Kalau model begini udah lama nggak syuting, ujung-ujungnya nelpon minjem duit ya, Ma. Dia nggak minjem, Iya. tapi dia nunggu dibalas. Iya. Iya. Bahasanya gimana? Iya enggak? Nyong, lu lebaran ya. Nyong lu ada duit nggak? Buat lebaran, masa kan tahun pertama dia muncul di TV. Iya. Pasti kan warga banyak nih. benar. Kok taunya kan bintang TV kayaknya uangnya Iya, banyak. duit, banyak. Ya kan? Ya kan? Lu ada duit nggak Nyong? Terus Ada, gua mah terus kalau mau dibagi boleh. Dia lagi nanya dulu tadi. Ngomong. Iya, kasih dia 12 sama titik Aida. mah kasih aja. Maksud gue nih, kalau nggak ada kan ngomong. Lah kan saya bilang nggak ada, dikit mah. Nggak ada tapi dia kasih ngomong. 12 titik. Model begini mah digadoin cepet gemuk, gua nggak bisa. Ya udah. Dari lu standby di sini ya. Soalnya kan status Wendy kan juga dadakan kalau dia tiba-tiba masuk di lu keluar langsung. Oh, langsung gitu? Iya. Ini kalau dia langsung masuk nih, saya keluar. Lu keluar dulu. Iya. Gak apa-apa, udah bersyukur aja per hari. Bukan berala ini mah nggak hitungan hari, belum sejam. Belum sejam. Lah Pak Wendy masuk saya suruh keluar Ya katanya. standby aja udah status, makanya kita udah ketaruh tengah. Nih, besok masih dia. Besok bukan dia. Astagfirullahaladzim. Su. Bukannya sombong. Kenapa lu besok nggak bisa? Besok siapa? Kan ada ya. Udah ada anu. Mana yang lain di mana lo? Bohong, kagak. Baru gua mau suruh dia coba opening dia nyanyi sendiri, suara dia sendiri gua mau denger kayak apa besok. Oh nggak bisa dia? Oh ya udah. Oma, udah. Mas Gugi ngabarin nak, parah banget malam ngabarin. Apa? Kalau ngabarin malam. Lo manggilnya Emang, jangan Mas lu Gugi, jangan besok lu. lo nggak dihubungin lagi. Oh iya, Tete. Lu benar. Mbak. Lu benar besok nggak bisa. Besok ada anuan sih, ada kerjaan lain. Makanya gini, acaranya nggak usah banyak, 1, 2 yang penting ngetop, ngerti nggak? Itu ada. Itu ada. Ayah. Ambil tuh ya. Lu
di sini Ambil aja. Lu acara yang ngapain tuh top-topnya aja, keluar-keluar? ngapa sih? Ambil acara yang habis kena transport nggak langsung habis gitu loh. Kalau enggak yang ono syutingnya di sini dah. Yang mana? Ya besok. Dia nggak tahu nih. Hari Jumat. Lu bener gak besok ada acara? Iya benar ada. Ada saya ada. Ya udah. Jumat ya baru nggak ada. Lu apa? Jumat di sini? Iya. Ini. Hei, lu. Ini kenapa? Kenapa lu nggak ngatur? Gunawan kalah. Kalah. Bukan ngatur, emang adanya di hari itu. Lagu banget dia nih udah mulainya. Benar. Saya nggak ngatur. Nyong. Di atas langit masih ada langit. Apa Itu jadi ngapa langit? Emang ada apa sih di langit? Tahu lah. Lagian Oma, akhir-akhir ini dia sering ngeluh di media sosial. Ngeluh apa? Ngeluh katanya banyak banget kondangan, banyak banget yang ngundang. Lu Iya, cari Ma. duit makanya. Orang mah taunya kita gajian tiap hari aja. Dia ngundang berentet begitu. Ya lu kondangan gak tapi gue tanya? Kondangan yang penting mah hadir aja dulu. Iya. Kalau asal duit Lu mentar. ngasih berapa? Masa dibuka? Ya berapa? Nggak apa-apa, nggak berapa. Paling cepet Saya Gocap. punya duit 75 saya belah 3. Ya udah. Terus semangat ya. Semangat, semangat sayang, kita sayang sama kamu kok. Iya. Ya, jangan begitu, jangan. Lu gak boleh begitu, ntar Lagi si Oma dicolek aja girang sih Mak. Iya, nenek-nenek ya. Udah lama nggak dicolek ya. Ini. Baik, kita mulai dulu ya. Tapi sebelum kita mulai, ini kita juga mau menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk asisten Igun, ya, Wahyu. Nah, Jadi kemarin tuh sempat kaget juga sih Oma. Jadi kan sebenarnya dari acara Miss Mega Bintang kemarin abis seminggu, Sakit, abis itu dia drop ya kan. Sebenarnya dropnya itu kayak orang flu gitu loh Yu, kayak orang flu udah biasa. Nah kalau aku itu kan kalau misalnya namanya kita kerja tiap hari banyak urusan, kalau ada yang sakit kan gue bawaannya gedek. Jadi gue tuh nggak kepengen tahu tuh dia sakitnya apa segala macam gitu. Sampai akhirnya kemarin dibawa pulang ke Makassar gitu. Jadi apa namanya? Ya terus terang Wahyu ini adalah satu sosok penting juga di yayasan gue, di butik gue gitu. Karena dengan gue masih syuting, gue apa segala macam, Wahyu tuh yang ngatur produksi, bisa styling baju, ngurusin para queen juga gitu. Jadi jujur dari kemarin tuh, dari hari Sabtu gua ke Bali tuh kayak rasa tuh kayak nggak tenang gitu Yuk. Kayak makanya gue hari Sabtu tuh nyuruh Abi ke Makassar, Bi coba tengokin deh Bi gitu kan, lihat kondisinya kayak gimana gitu. Nah dilalahnya kemarin tuh hari Minggu jam 6 pagi gue mimpi ketemu dia di supermarket. Nah gue mimpi ketemu dia, gue bangun, gue chat Tia karena Tia di kamar sebelah. Gue bilang coba chat keluarganya Wahyu, kondisinya gimana. Nah jam 6 pagi itu Wahyu ninggalin kita untuk selamanya gitu. Jadi untuk keluarga besar Wahyu Zainal yang ada di Makassar, saya sebagai founder Yayasan Dunia Mega Bintang, atasannya Wahyu langsung yang ada di butik, saya ingin mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga dan Wahyu ini adalah salah satu pegawai saya yang sangat berprestasi, sangat rajin, punya ide-ide kreatif dan sangat brilian sekali. Dan ya saya berharap dia ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan satu warning juga mungkin buat kita yang ada di sini, bekerja boleh tapi tetap harus istirahat, menjalani makan sehat atau apapun itu gitu ya. Tapi ya namanya manusia kan hanya bisa menjaga ya Oma ya. Tapi kalau misalnya memang sudah Allah takdirkan untuk sakit dan terlebih dahulu ninggalin kita semua, ya mungkin kita sebagai manusia nggak bisa berbuat apa-apa sih gitu. Jadi ini foto terakhir di ruang ganti pas acara sebelum malam final. Jadi nggak ada tanda-tanda kenapa-napa. Jadi kalau udah
kalau masuk kerja ya udah biasa aja, nggak ada. Nggak kelihatan kayak sakit. Iya. Dan memang anaknya juga diem kan? Anaknya memang diam dan keluhan terakhir tuh suka kejang gitu kan, suka kejang terus kejang itu bisa pagi, bisa malam gitu. Makanya kemarin kan akhirnya sempat pulang ke Makassar gitu. Oke, ya. Dan pasti semua yang kenal juga sangat merasa kehilangan ya. Dan kalau tektokan ke Ivan Gunawan ya pasti tektokannya ke dia. Ya, pokoknya untuk Pak Igun dan juga semua tim, juga keluarga besar dari Wahyu diberikan kesabaran serta ketabahan karena Wahyu ini orang yang baik dan sangat baik. Ya. Baik, kita akan mulai untuk acara hari ini di Senin ini. Judul hari ini, judulnya adalah Nyong, mundur dikit Nyong, lu satu langkah. Judulnya adalah Sian banget. Ajakin. Ya, ajakin. Nyong agak space dikit deh. ya. Judulnya adalah Kepada. Udah jadi kayak orang upacara jauh banget. Judulnya adalah Belak-belakan aja Besti, jadi orang tuh harus jujur, jujur, jujur. Jujur tuh apa sih? Maksudnya jujur. Itu makeup Asal artist. jangan makan gaul sama dia deh, lu jadinya kayak begini. Ya, itu jangan. Jujur. Yuyur. Bergitar. Dreng. Yuyur, makeup yur. Yuyur. Kita kedatangan artis yang akan belak-belakan tentang status yang didampingi oleh manajernya. Kita panggil ini dia Renaga Tahir dan Rory. Aku ada artikel dulu buat Renaga. Coba kita lihat artikelnya. Heboh, Renaga Tahir putra Ferdi Elmen diduga terlantarkan anak istri. Yang suruh lu baca siapa? Buayu nyolek. Masa buayu nyolek bukan Geser. Maksudnya lu geser. Ini bukan masalah suruh baca. Lu geser, jangan terlalu dekat. Maksudnya geser, nyolek gini. Baca sih. Geseran, geseran. Yang judul kayak enak angkut. Renaga sini sayang. Sini sini. Oke, itu Renaga. Mas tinggal aja. Ini jadi gimana sih maksudnya? Coba ulang lagi dong baca ini. Intonasi nggak enak ya? Coba. Heboh, Renaga Tahir putra Ferdi Elemen diduga telantarkan anak istri. Baca gitu. Nggak mau baca. sekongkol ini. Sujon aja lah Iya emang, orang nyolek masa katanya pindah. Udah berisik, ayo lanjutin lah. Oke, mungkin di kita pengen tahu ini yang lagi rame ini. Jadi kamu tuh sudah menikah? Sebenarnya udah menikah. Oke. Di tahun 2021. Oke. Itu aku udah menikah dan mempunyai seorang anak juga perempuan namanya Renata Keisha Alisa Tahir. Itu aku yang ngasih nama. Jadi sebenarnya memang kamu masuk di dunia entertainment itu perkawinannya memang sengaja dirahasiakan pada waktu itu. Iya, karena gini, Aga tuh nggak mau dan emang istri Aganya juga dia ngomong kalau nggak usah deh, gue nggak biasa di depan kamera dan gue nggak mau muka gue tuh ada yang tahu gue gitu, kayak gitu gitulah. Karena pasti otomatis balik lagi kayak bokap ngasih tahu kalau misalkan lu udah jadi public figure berarti lu udah milik jadi Milik masyarakat. milik masyarakat lah. Dan lu nggak ada privasinya kalau emang lu sampai ketahuan punya istri. Terserah, itu pilihan lu, mau ngasih tahu silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Akhirnya karena emang udah obrolan juga istri juga nggak mau, jadi akhirnya kita disepakat untuk dirahasiakan aja, jangan dikasih tahu. Oke. Nah, kalau dari Mas Rory sendiri nih sebagai manajer, jadi tahu nggak kalau sebenarnya artisnya udah menikah gitu? Tahu pasti ya, karena memang awalnya memang sebelum Renaga terjun di industri ini dia udah menikah duluan. Jadi begitu saat dia baru menikah itu karena tidak ada kegiatan apa-apa, saya sama papanya tarik dia ke Jakarta. Nah, jadi kita Emang mulai tadinya Renaga tinggal di mana? tinggal di Bogor. Di Bogor. Jadi di Bogor. kita maintenance, kita jadikanlah dia menjadi seperti Renaga sekarang ini gitu. Oke. Jadi memang udah komitmen dari manajemen ya. Sebenarnya bukan manajemen, itu kemauan dari anaknya sendiri gitu kan. Oke. Sama saya dengan Ferdi pun tidak bisa berbuat apa-apa
terkait contoh yang isu ramai beberapa minggu belakang ini, ya kita tidak diam gitu, tapi kita tidak juga menyikapinya dengan hal yang berlawanan, tapi mengokekan iya. Tapi artinya itu kembali keputusan kepada anaknya, kan dia dewasa. Karena Ferdi itu prinsipnya adalah anak gua kalau udah bisa melangkah satu step yang lebih biasa dari dia sudah dewasa, ya itu diserahin ke anak-anaknya, bukan hanya terhadap Renaga juga, Tapi terhadap abang-abangnya juga. selama masuk di dunia entertainment, pulang kerja masih pulang ke rumah istri gitu dong? Enggak, karena bener-bener di Jakarta. Emang udah pisah kali ya? Kalau dibilang pisah belum, aku belum cerai sama dia, dan kita masih ngejalanin. Cuman ya namanya, jadi gini, awalnya tuh agak pacaran sama dia dari 2016. Oke. 2016 udah kenal dan emang agak pacaran udah lama, terus akhirnya kita memutuskan untuk nikah. Ya biasalah kayak misalkan berantem egonya masih tinggi, karena agak juga masih belum paham kan kalau setelah menikah malah jadi makin sensitif nih gitu kan. Akhirnya jadi kayak berantem. Di situ ke Jakarta pun bukan karena emang kita agaknya nggak mau bertanggung jawab atau nggak mau sama dia ya, tapi emang karena agak bingung dapat uang dari mana. Sedangkan untuk pendidikan di agaknya sendiri juga kurang. Jadi akhirnya agak melakukan apapun yang agak bisa, apapun yang agak punya, usahain aja. Yang penting gue kerja, dapat uang. Sampai makanya kan ada yang di situ tulisan 250 per minggu. Itu agak belum terjun di entertain dan emang agak mau minta apa tuh nggak bisa. Papa tuh ngajarinnya kayak, Ya lu kerja, iya. Lu kalau misalkan mau aman, lu kerja sama gue. Jadi emang di saat sebelum entertain itu dan di saat baru-baru awal menikah itu agak kerja di bokap. Itu agak kerja menjadi R&D-nya. Oke. Terus habis itu dari situ digaji tuh. Dan gua ngegaji lu nggak gede agak. Lu nggak ada basic apa segala macam. Terus belum ada pengalaman ya. Gue juga nggak mau kayak gimana. Lu nggak gede. Gue cuma ngasih lu segini. Akhirnya agak ngobrol sama istri agak. Gimana nih? Gue dapat segini dari bokap gini. Apalagi di situ saat itu lagi COVID juga kan. 2021 itu. Akhirnya kita sepakat menerima aja gitu. Nah ada apa ya kayak miskom lah sebenarnya karena kita ribut kesalahpahaman jadi akhirnya jadilah kayak kemarin. Rame gitu ya. Tapi apa sih gak sebenarnya penyebabnya berita ini bisa rame dan akhirnya mencuat ke media yang kayaknya jadi malah menggiring agak yang ke negatif gitu ya? Apa ya cara agak menyikapi istri Aga dan keluarganya tuh salah gitu. Aga masih memainkan egonya Aga masih besar. Jadi dia nyerang sedikit sensitif agaknya. Akhirnya Aga berantem biasa awalnya itu sebenarnya. Dan adiknya juga kan masih baik-baik aja. Aga malah ketemunya sama adiknya sering ketemu karena Aga nongkrong di Bogor itu adiknya selalu di situ. Ya berantem lah kita maksudnya awalnya tuh sama adiknya karena ya mungkin agaknya juga ada salah gitu kan. Dia masih nggak terima. Jadi akhirnya begini. Rame. Awalnya karena berantem aja sih sebenarnya. Oke. Tapi setelah namanya berani agak udah ketemu sama anak lagi? Udah Ketemu sama anak ya? Udah malah sekarang tinggal di rumah. Tinggal di rumah? Iya. Oh tinggal sama Aga? Iya sama Aga. Oke. Di tengah permasalahannya Renaga hadir di acara ulang tahun anaknya. Kita punya tayangannya ini. Jadi main datang acara ulang tahunnya karena yang tahun lalu itu sebelum ulang tahun yang 1 tahun itu ada lagi lah miskom gitu. Masih ada masalah jadi akhirnya agaknya nggak datang. Cuman masih tetap ngirim kado. Maksudnya datang ke rumah ngirim kado agak berangkat lagi. Oke. Nah, berarti anak tuh usia berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun ya? Iya. Tapi berarti sekarang 2 tahun tinggal sama Aga, nggak nyari mamanya? Apanya? Kan tinggal sama Aga di Jakarta. Oh no, Aga di Bogor juga. Oh di Bogor juga? Di rumah. Oke. Jadi bolak-balik aja dianya? Iya, jadi kayak sekarang tuh setelah permasalahan ini akhirnya jadi kayak kita ngobrol lah berdua baik-baik. Akhirnya ya udah gini aja, lu kalau mau masih di rumah kan Aga belum bisa memaksakan untuk terus sama Aga kan, karena kemarin baru masalah kemarin. Akhirnya Aga cuma ngomong ya udah gini aja, lu nggak apa-apa di rumah. Yang penting ada sama guanya deh gitu, karena gue juga kan butuh mau anak bareng sama gue juga. Gue pengen menebus semua kesalahan Aga, kehilafan Aga yang kemarin. Tapi nggak banyak nggak sih yang kaget kalau kamu itu ternyata udah jadi hot daddy? Ya yang kaget banyak. Cuma beberapa orang ada yang tahu juga kan apa ya namanya? Gua aja kaget loh, Oma.
ada hal menarik dan positif sih dari kasus ini gitu kan. Artinya apa? Terlepas kasus ini rame atau viral ya. Kalau bagi saya manajemen atau bagi keluarga Renaga sendiri menganggap hal ini adalah hal keluarga dia, hal keluarga kecilnya dia gitu. Jadi terus terang kalau namanya public figure itu pasti yang dicari adalah manajernya nih. Saya itu ditelepon kemana-mana, tapi saya selalu entertain teman-teman infotainment wartawan untuk klarifikasi. Kita tidak bilang tidak dan tidak mengiyakan 100%. Artinya di posisi ini adalah Renaga salah. Dan positifnya bagi saya selaku manajer dan Ferdi orang tuanya adalah kami sangat bersyukur sebagai orang tua, sebagai manajer. Artinya apa? Dengan masalah ini yang kita tahu karakter Naga itu seperti apa, saya paling tahu gitu. Mungkin saya tiap hari sama dia daripada bapaknya. Nggak nyangka dia akan bisa berubah secepat ini. Artinya kita pun sudah dewasa, ini kan punya keluarga gitu kan. Kita punya masalah dalam keluarga kita sendiri. Tapi hal seperti ini, seorang Renaga yang masih muda, dia bisa cepat recover dirinya untuk bisa, oh ya, gua salah. Dan itu saya membantu dia untuk memediasi dengan pihak keluarga istrinya. Akhirnya ending ceritanya sekarang sudah selesai. Alhamdulillah apa yang kita ikhtiarkan itu selesai. Dia akur dengan pihak keluarga juga akur. Saya membantu dia. Nah, saya membantu Renaga itu karena memang itu yang ada ucapan dari dia langsung. Saya nanya, Aga ini mau diapakan? Aga benar apa tidak? Ya udah. Dan dia mengakuin agak salah om, agak ingin berubah. Nah itu yang membuat saya selaku manajer yang lebih tua daripada dia itu merasa gila. Respect ini anak, ya. respect, gila ini anak umur 23 tahun sudah bisa mengambil keputusan dalam waktu 3 hari 4 hari gitu. Artinya semua orang akhirnya mungkin sebogor lah atau semana, semua orang tahu karakter Renaga itu orangnya temperamen dan dia keras orangnya. Tapi orang tidak menyangka dia bisa seperti ini dan Ada saya bersyukur hikmahnya lah ada ya. hikmahnya gitu kan. Jadi kebetulan kan dari pihak sana sudah memakai lawyer segala macam gitu kan. Orang nanya saya, Ror kok manajemen lu nggak kasih lawyer? Nggak perlu, saya bilang. Nggak perlu dalam setiap masalah kasus apapun kita memakai lawyer. Kalau kita bisa atasin sendiri, kenapa tidak gitu kan. Akhirnya kita ngobrol baik-baik, makanya terciptalah kemarin itu yang ulang tahun. Itu kesepakatan Renaga dan semuanya. Akhirnya di ulang tahun kemarin itu pertemuan 2 keluarga. Bukan hanya Renaga aja, tapi pihak orang tua sana, orang tua Renaga hadir gitu. Jadi sekarang hubungannya baik-baik lagi. Hubungan baik-baik ya? dan kebetulan istrinya sudah ada di rumah Renaga. Jadi karena sekarang masa proses ya kan semua butuh proses ya, tidak akan kembali normal. Jadi dibagi 3 hari istrinya di rumah orang tuanya, 3 hari di rumahnya Renaga. Untuk proses penyatuan itu yang kita lakukan. Kan seminggu 7 hari. Iya. Satu hari lagi kemana? Oh iya. Ya, maksudnya 3 hari di rumah Naga, 3 hari di rumah orang tuanya, makanya ada 1 hari kosong mah. Iya. Ya siapa tahu kita bisa jadi. Ya kalau Bogor-Bogor doang mah kan nggak jauh-jauh, Om. Iya. Mau yang Pondok Indah apa Bintaro ujung no? Takutnya di syuting kan capek. Lelah, Tapi gini, dalam menyingkapi hal ini ya, yang berperan sebagai hakim ya pasti akan menjadi hakim untuk hidup orang lain, itu pasti ada. Tapi buat saya ketika Renaga sendiri dari setiap pertanyaan yang kami berikan, dari tim kreatif berikan, ini dia bisa menjawab dengan tegas, dia mengakui dirinya salah dan itu jarang terjadi. Makanya apalagi disiarkan secara langsung, buat aku semua orang punya kesalahan dan bukan hal yang ini bukan yang terjadi ini bukan berarti kesalahan ya. Ini ego sama ego ya, kekuatan besar yang akhirnya mengakibatkan kerugiannya masing-masing gitu ya. Jadi Renaga salah, pas istri juga salah gitu. Cuman ya memang mungkin dengan caranya seperti ini ditegurnya gitu ya. Kita juga bilang sama Renaga, enggak, ini adalah bukti Allah sayang sama Aga. Karena apa? Di umur yang belia, di yang belia ini dia baru meniti karir, Aga udah kasih teguran nih. Ya, artinya apa? Sebelum dapat yang lebih besar problem, tapi dalam problem ini Aga udah bisa putuskan gitu. Itu baik ke depannya, saya bilang gitu kan. Dan Ferdi acungkan jempol buat anaknya gitu kan, karena memang prinsip Ferdi itu adalah ketika anaknya sudah berumur 20 tahun ke atas itu dia disuruh lepas dan lu berkarya lah, lu mau kemana kayak gitu. Jadi kedua belah pihak keluarga sangat senang, baik dari pihak istrinya Renaga, orang tuanya saya ngobrol panjang lebar dengan papa mamanya, mereka sangat respect dengan Aga gitu.
Oke. Ya. Ini dari hati yang paling dalam, apa yang ingin Aga sampaikan untuk anak, untuk istri? Ya kalau untuk Keisha, Aga cuma mau minta maaf aja sih sebenarnya. Karena maaf kemarin Aga belum bisa ngasih yang terbaik buat dia, belum bisa kasih sayang. Karena Keisha itu kan perempuan, pasti otomatis perempuan dia lebih ininya ke bapaknya dong dibanding ke ibunya. Jadi kayak ya buat Keisha papa minta maaf ya. Kalau selama ini papa masih ada salahnya apa segala macam, tapi papa janji ke depannya papa bakal memperbaiki dan kita jalanin bareng-bareng lagi dengan baik. Untuk Della, selaku itu istri Aga minta maaf atas kesalahan Aga, ego Aga. Dan seperti yang Aga bilang kemarin-kemarin, Aga bakal buktiin kalau Aga bakal memperbaiki diri Aga sendiri, mau itu dari sifat atau dari sikap, semua Aga perbaikin biar kita bisa ke depannya baik-baik lagi. Baik, kita akan istirahat dulu sebentar ya. Kita kembali setelah yang satu ini tetap di Brownies.